Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video terkait penjelasan ya tools pada MikroTik router OS yang jarang sekali digunakan ya. Jadi ini adalah video part atau bagian yang ketiga, di mana terdapat part 1 dan part 2, di mana kita sudah bahas cukup banyak ya fitur-fitur yang ada pada Winbox tapi tidak terlalu dimaksimalkan ya. Padahal fitur tersebut dapat menunjang sistem keamanan ataupun dapat mempermudah kita untuk melakukan troubleshooting ataupun monitoring. Di video kali ini kita akan lanjutkan atau kita tambahkan 6 fitur lagi ya. Jadi yang pertama adalah fitur logging ya. Fitur logging merupakan fitur yang dapat mencatat semua aktivitas penting di MikroTik, mulai dari login, perubahan konfigurasi, koneksi interface, hingga serangan yang terdeteksi ya. Jadi cara untuk mengakses logging adalah kita masuk ke sistem, terus kita masuk ke menu logging. Nah, di menu ini kita bisa melakukan proses konfigurasi ya, rule dan actionnya seperti apa ya. Jadi seluruh data yang ditampilkan di sini adalah hasil generate dari logging itu sendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa rule ya. Jadi ada kalau rule critical itu biasanya dia hanya akan menampilkan sebuah teks saja. Kalau ada error dia juga akan menampilkan atau menyimpan ke dalam memori ya. Jadi semuanya ini, semua log yang ada di sini itu tidak akan disimpan secara permanen. Jadi otomatis ketika router kita restart, seluruh log yang ada itu akan terhapus seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan ya. Di sini kita bisa menambahkan rule baru ya. Misalnya rule-nya apa? Logging misalnya DHCP. Terus tipenya apa ya? Tipenya misalnya dia akan melakukan email atau dia akan melakukan penyimpanan secara permanen ya. Di sini sudah ada menu disk dan file name-nya seperti apa yang akan di-generate. Line per filenya 1000 line misalnya, file count 2 ya. Jadi kita bisa berikan nama logging DHCP, terus kita bisa oke. Action name contain only letter or number. Oke, untuk name-nya kayaknya tidak bisa pakai spasi ya. Logging DHCP kita apply dan sudah tersimpan logging untuk DHCP. Setelah itu kita bisa masuk di menu rules ya. Kita akan menambahkan rule tadi ya. Misalnya kita ingin menambahkan topik apa yang akan kita simpan pada log ya. Misalnya topik terkait layanan informasi kita simpan di logging server, logging DHCP. Terus kita tambahkan juga rule lainnya ya. Misalnya rule error kita ingin simpan kita ingin write di disk, kita bisa ubah di sini ya. Kita bisa ubah yang awalnya hanya disimpan di memori, kita akan simpan di disk. Nah, ini ketika dia akan menyimpan di disk itu dia akan melakukan penyimpanan secara permanen ya. Jadi ketika servernya restart, dia tidak akan menampilkan output apapun ya. Jadi kalau kita ubah ke disk semuanya, maka seluruh warning, seluruh informasi dan logging yang ditampilkan itu akan disimpan ya. Kita bisa lihat sekarang ada log dan kita bisa lihat pada menu file itu akan ada sebuah file ya. Akan ada sebuah file log di mana di file log itu akan menyimpan data atau informasi yang kita sudah lakukan ya. Misalnya di sini ada logging DHCP 0. Nah, ini file yang ini bisa kita download dan bisa kita lihat ya hasil pembacaan loggingnya seperti apa. Kita akan coba, kita sudah download filenya dan kita akan coba baca ya. Filenya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya itu tersimpan di dalam file dan itu akan tersimpan secara permanen ya. Berbeda dengan fitur-fitur logging lainnya. Selain itu, dengan fitur logging ini juga kita bisa arahkan hasil loggingnya itu ke server remote ya. Misalnya kita punya server remote yang biasanya menyimpan list log, itu kita bisa arahkan ke sebuah server ya. Remote address-nya seperti apa, SRC address, terus kita tentukan portnya.
Jadi seluruh lognya akan disimpan di server yang terpisah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya ke fitur atau perintah yang kedua. Fitur yang kedua adalah ping speed ya. Kita bisa akses ping speed ini di menu tools, di menu ping speed. Nah, ping speed ini merupakan tool atau fitur pada MikroTik yang berfungsi untuk mengukur latensi dan throughput kecepatan ping, di mana di dalam paket ping tersebut kita akan isikan data ya. Nah, fungsi utamanya adalah menguji koneksi secara real time, bukan cuma ping dengan paket 32 byte atau kosong, bisa mengukur bandwidth langsung antara perangkat MikroTik. Jadi fitur ping speed ini dapat kita gunakan untuk melakukan pengetesan kecepatan link antara router di kantor cabang dan kantor pusat ya. Nah, misalnya di sini kita akan lakukan proses pengetesan antara komputer kita dengan gateway ya. Kita akan lakukan pengetesan. Misalnya gateway-nya adalah 70.1. Terus intervalnya di sini kita bisa langsung start ya. Kita bisa langsung start. Maka dia akan melakukan proses pengecekan ya. Ya, kita bisa lihat di sini adalah total throughput yang dapat dikirimkan, dan di sini rata-rata traffic yang bisa disalurkan ya ke server. Jadi kalau kita tidak tentukan berapa interval waktu ya dalam second, itu dia akan berjalan secara terus-menerus ya. Dan kalau kita coba lihat di interface, dia akan menampilkan traffic pingnya ya, traffic pingnya ke gateway-nya seperti itu. Jadi dia bisa mengukur total bandwidth yang dapat kita lewatkan pada sebuah dari satu MikroTik ke MikroTik yang lain. Oke, selanjutnya setelah fitur ping speed ya, kita akan melanjutkan ke tools selanjutnya, yaitu tools SMB ya. Jadi SMB ini memungkinkan router dapat bertindak sebagai file server ya, layaknya server NAS ya. Jadi kita bisa akses SMB di fitur IP SMB ya. Nah, di sini kita bisa aktifkan ya fitur SMB-nya di sisi servernya. Terus kita bisa apply, itu berarti fitur SMB-nya sudah aktif, dan kita bisa tentukan ya dia aktif di interface mana saja, folder apa saja yang akan di-share. Nah, di sini kita bisa lihat folder yang di-share ada folder pub ya, atau public yang ini. Selanjutnya itu folder yang akan di-share. Kita juga bisa menentukan max session, atau kita juga bisa menentukan folder secara spesifik ya, folder apa saja yang akan di-share. Jadi kita tinggal buatkan foldernya saja pada menu file untuk buat folder. Selanjutnya kita juga bisa tentukan usernya, user yang mengakses. Misalnya kita akan buatkan user misalnya wallet, passwordnya TKJ ya. Nah, di sini untuk opsi read only-nya kita hilangkan. Selanjutnya kita bisa apply, dan harusnya kita sudah bisa login atau mengakses service SMB-nya ya. Jadi kalau kita akses fitur SMB-nya, biasanya kita cek dulu berapa gateway kita. Gateway kita adalah 120.126 ya. Jadi kita akses gateway dari router 126. Nah, di sini ada permintaan login ya, untuk akses SMB-nya. Usernya wallet, passwordnya TKJ. Nah, kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil melakukan remote ke SMB ya, atau layanan sharing di server ya. Nah, kita akan coba mengkopikan file log tadi ya. Kita akan kopikan ke dalam server, apakah benar-benar tersimpan. Kita misalnya 2 file ya. File yang cukup kecil ya, hanya 4 KB. Kita kopikan ke dalam directory pub. Oke, berhasil di copy. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses pengecekan di sisi routernya ya, apakah filenya sudah tersimpan atau tidak. Jadi kita buka file, kita cek directory pub-nya ya. Nah, di directory pub kita bisa lihat sudah ada 2 directory ya.
Nah, tool ini juga dapat kita gunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan backup ya, backup data-data yang ada di storage ya. Dan tentu saja untuk memaksimalkan penggunaan fitur ini kita butuh storage tambahan ya pada router MikroTik yang kita gunakan. Jadi kalau MikroTiknya memiliki port atau konektivitas ke USB, tentunya bisa kita maksimalkan di sana ya. Jadi kita disable dulu user-usernya, terus jadi kita disable. Oke, itu untuk fitur SMB. Selanjutnya kita ke fitur SNMP ya. SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol adalah protokol monitoring yang digunakan untuk dapat memantau perangkat jaringan termasuk MikroTik ya. Jadi dengan fitur SNMP ini kita dapat melakukan monitoring resource berupa CPU, RAM, ataupun interface. Kita dapat integrasikan dengan fitur-fitur atau tools monitoring lainnya seperti Zabbix, seperti Cacti, PRTG, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk mengaktifkan fitur SNMP inilah kita tinggal klik ya, SNMP, terus kita tinggal aktifkan ya. Dan secara otomatis ketika kita ingin melakukan remote MikroTik untuk melakukan monitoring trafficnya ya, monitoring CPU dan RAM-nya, itu kita langsung bisa diakses menggunakan aplikasi atau layanan grafik generator ya, seperti MRTG, seperti Cacti ya. Jadi kita harus aktifkan dulu. Jadi kalau kita tidak aktifkan, secara otomatis MikroTik kita tidak akan mengeluarkan informasi-informasi log ke perangkat yang lain. Jadi implementasi SNMP ini biasanya digunakan untuk monitoring perangkat-perangkat secara terpusat ya di satu titik, atau kita membutuhkan server terpisah untuk melakukan monitoring ya, seperti itu. Oke, itu untuk SNMP. Selanjutnya fitur yang dapat kita gunakan adalah floodping ya. Floodping dapat kita akses melalui menu tools. Selanjutnya kita buka melalui floodping. Nah, di sini kita bisa melakukan, jadi floodping ini adalah versi ping atau tool ping yang dapat mengirimkan paket secara terus-menerus tanpa jeda. Ini mirip seperti stress test ya, namun berukuran kecil. Fungsi utamanya adalah menguji kestabilan koneksi, melihat seberapa besar paket loss saat koneksi sibuk ya. Jadi kita bisa melihat berapa paket yang dapat dikirimkan dan berapa paket yang diterima ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan coba floodping ke 70.1. Kita start. Nah, di sini dia akan melakukan proses pengiriman data ya, 1000 data yang dikirimkan dan 1000 data juga yang diterima ya. Di sini juga kita bisa mengcustom ya berapa paket. Jadi dari 1000 data ini satu paketnya itu berukuran berapa ya. Dan dia akan dianggap timeout ketika berapa milisecond ya. Misalnya kita ingin menguji apakah dia bisa memastikan bahwa data bisa dikirimkan dalam 500 milisecond. Nah, kita bisa lihat. Jadi belum ada tanda-tanda timeout di sini ya. Oke, dia tetap bisa melakukan proses pengiriman. Kita coba tambahkan. Dan kayaknya di sini untuk fitur penambahan paket size dan paket count-nya dibatasi ya, sudah ditentukan berapa jumlah maksimalnya. Oke, itu untuk fitur floodping. Dan fitur yang terakhir adalah fitur wake online ya, atau WOL. Kita bisa akses melalui menu tools wake online ya. Jadi fitur ini dapat digunakan untuk menyalakan perangkat yang mendukung fitur wake online di jaringan LAN kita. Jadi langsung dari router. Misalnya kita punya sebuah perangkat komputer ya, pada sebuah laboratorium atau pada sebuah data center. Kita ingin untuk menyalakan komputer tersebut, kita tentunya tidak bisa langsung datang ke data center. Nah, kita bisa gunakan fitur ini untuk bisa menyalakan server tersebut secara otomatis ya, yang pastinya server tersebut harus terkoneksi ke jaringan ya, harus terhubung ke jaringan, dan dalam hal ini dia tertancap kabel powernya di servernya ya. Jadi kita bisa masukkan MAC address-nya dan kita bisa melakukan trigger untuk mengaktifkan server tersebut menggunakan tombol wake online ini.
Jadi ini best practice-nya biasanya digunakan untuk menyalakan server atau PC secara jarak jauh di LAN, berguna untuk melakukan maintenance ataupun remote access. Nah, contoh implementasinya adalah misalnya server kantor mati. Pada saat weekend, admin tinggal kirim paket wall dari rumah supaya servernya bisa menyala secara otomatis. Oke, nah itu adalah 6 fitur mikrotik yang jarang digunakan, tapi sebenarnya fungsinya sangat penting. Kalau kalian baru tahu fitur-fitur ini, coba komen di bawah. Fitur mana yang paling menarik buat teman-teman, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten seputar mikrotik dan jaringan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.